terselamatkan. Jadi di dalam Islam untuk orang bakhil itu, karena awal kerusakan dunia itu adalah dari orang-orang yang bakhil dan pelit atau kikir. Kenapa rusak? Karena di dalam proses skenario-nya Allah untuk memakmurkan seluruh penghuni dunia itu sebenarnya harus semua umat itu harus taat terhadap zakat mal, salah satunya. Tapi ternyata yang menjalankan zakat mal itu sangat sedikit, sehingga ada kerusakan, ada perampokan itu. Seandainya zakat mal itu dilaksanakan, tidak ada kejahatan di muka bumi ini, ibaratnya begitu. Sangat berkurang drastis lah ibaratnya. Dan di dalam Islam sendiri ada ibaratnya ada Pak Yai datang ya. Ada 4 level dalam kedermawanan seseorang. Yang pertama sako. Sako itu memberi, tapi harus diminta dulu terhadap orang itu. Sifatnya sako itu dermawan dasar. Sako. Nah, sako. Jadi artinya itu sedikit dari bagian dari yang banyak. Dia tuh ngasih, tapi harus diminta dulu. Yang kedua itu aljud. Aljud itu antara aljud sama karom itu kayak ibaratnya Abdurrahman bin Auf. Jadi memberi sebelum orang minta. Nih Pak Yainya datang. Jud atau jud. Jud itu sebagai ilustrasi gambaran contoh adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Sebelum diminta, Abdurrahman bin Auf itu tahu, sahabatnya ini butuh duit, butuh makan, butuh apa itu tahu. Jadi sebelum diminta itu sudah memberi. Itu Abdurrahman bin Auf. Cuman karena saking kaya rayanya, memberinya pun hanya sebagian kecil dari hartanya. Tapi bagi orang awam yang nggak punya ya sudah sangat besar banget karena saking kaya rayanya Abdurrahman bin Auf. Nah, itu sebenarnya kelasnya itu kelas aljud plus, jadi mendekati karom. Nah, kalau karom ini dikisahkan pada sahabat Nabi, itu waktu ada dermawan ngasih kayak ya mungkin Indonesia kayak sembako, dikasihkan ke satu sahabat. Setelah diterima sembakonya itu, karena orang sana kalau ngasih sembako kan nggak tanggung-tanggung, cukup besar, cukup banyak. Ya ada kurma, ada susu, ada itu. Tapi dia nggak mengambil duluan, dia teringat sahabat yang satunya, sahabat si B. Dia ingat, akhirnya apa? Dia tidak mengambil satu sedikit pun, tapi dia ingat temannya yang satunya. Akhirnya diantar ke teman satunya. Nah ini sudah kelasnya karom. Jadi sebelum diminta juga dia dikasih, orang pun dikasihkan. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, yang B tadi yang nerima itu ternyata pemikirannya hampir sama. Dia ingat temennya satunya lagi, dikasihkan lagi sama sahabat yang satunya lagi. Itu sampai 7 kali. Akhirnya balik ke yang orang yang pertama tadi. Utuh, tidak ada satu barang pun yang berkurang. Nah itu hebatnya sahabat dulu, persaudaraannya kayak gitu. Ya majelis taklim itu minimal nggak usah mulut-mulut jadi karom, aljud aja lu cukup. Ayo gimana caranya kita sama saudara itu care, gimana sama satu saudara jamaah ini, sesama jamaah ini paham, oh ini saudaraku yang satunya ini kekurangan, nggak usah dibilangin sudah. Kalau aljud itu nggak usah dibilangin, langsung kita action duluan. Nah itu informasi itu penting. Semua sahabat, semua jamaah ini kan keluarga, maka harus saling ngasih informasi. Jangan sampai kita percuma ngaji kayak gini, tapi ada saudara yang lain susah, kita nggak nolong, itu percuma. Kenapa saya bilang kita gunanya ngaji ini? Satu, tidak hanya dari ridho Allah terhadap keberkahannya, tapi keduanya adalah yaitu tadi, kita harus menghadapi dunia ini bareng-bareng. Ben gak susah, ayo tanggung bareng-bareng, seneng bareng-bareng, susah bareng-bareng. Itu yang harus diwujudkan. Gimana caranya? Ya saling berkomunikasi begini, saling tukar. Jadi mengapa hatinya ini kita tiap hari kita kita bersihin gitu loh. Nah setelah aljud karom, maka kita meningkat ke level yang tertinggi.
Level yang tertinggi adalah level-level yang dinamakan dengan al-itsar atau sahabat, makanya asal. Orang-orang bilang kan itu asal, al-itsar. Itu apa? Ada dua contoh. Digambarkan yang mempunyai sifat yang tertinggi ini ada dua contoh. Saat perang Badar. Perang Badar itu perang habis-habisan yang Islam yang luar biasa. Barang siapa yang membawa bendera Rasulullah panji Islam, maka dia jadi sasaran dari orang kafir, mesti menghabisi, karena simbol yang dipakai untuk bisa mempertahankan Islam itu mempertahankan bendera la ilaha illallah itu. Barang siapa waktu itu yang jihad itu membawa bendera, maka itu menjadi sasarannya orang kafir. Maka Al-Jutini levelnya yang Al-Itsyar levelnya yang tertinggi ini itu justru tidak mau temennya itu megang bendera. Kalau bisa bendera saya yang bawa. Kenapa? Karena pada semua ingin mati, pengen syahid. Aku aja yang bawa, aku aja yang bawa. Nah itu jadi rebutan mempertahankan bendera itu. Itu salah satu contoh Al-Itsyar. Yang contoh yang kedua di perang Kondak itu kesulitan air kan diblokade. Ada dibawakan perang itu kan sangat teritorialnya agak luas ya, perang arenanya perang itu agak lebar, agak luas. Ada satu grup ya, itu sampai kekurangan air minum. Nah, kekurangan air minum itu yang sahabat yang satu nggak mau minum sebelum temanku yang minum. Padahal itu terbatas banget airnya, cuma hanya satu kantong dari kulit unta itu. Dikasihkan teman satunya lagi, nggak mau juga, dikasihkan yang lain, nggak mau juga. Akhirnya dalam riwayat tiga-tiganya ini mati syahid. Itu kelasnya sudah kayak gitu, pengen mati, tidak mau temennya yang mati, ibaratnya jihad. Jadi sudah jihad yang diambil. Jadi itu dari level-level kedermawanan. Tapi kita juga tetap harus mengambil rujukan lagi terhadap Al-Quran surat Al-Isra ayat 29. Isinya apa? Artinya janganlah engkau mengalungkan tanganmu di lehermu. Artinya itu apa? Kikir dan pelit. Tapi janganlah engkau menjulurkan tanganmu terlaluan. Istilahnya terlalu dermawan. Terlalu dermawan. Itu dilarang sama agama juga. Ya, karena apa? Bunyi terakhir dari ayat 1925. Apa artinya apa? Kamu akan tercela dan kamu akan menyesal. Karena apa? Islam itu tengah-tengah, nggak mau keterlaluan dalam hal agama aja tuh, nggak boleh berlebihan. Mungkin nanti Pak Yai bisa menguraikan urusan itu, materi itu. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan di dalam hal apapun, termasuk agama. Makanya orang Islam harus cerdas, harus dipegang, benar-benar paham. Al-Quran itu benar-benar harus dipahami benar. Jadi kalau bicara dermawan tadi, tapi ada satu kunci lagi yaitu surat Al-Isra 29 tadi, keterlaluan itu juga dilarang. Kadang-kadang orang Jawa kan, wah sok baik nolong temennya. Pak aku butuh duit Pak, ya wis aku kredit pengen, tapi kok konsen nyicil. Ternyata cerita dia nggak mau bayar dia, nggak mau nyicil. Nah itu sering. Kadang-kadang kredit atas nama temennya. Nah itu kan orang Jawa. Nah itu sangat, kalau tidak memahami Al-Quran tadi jadinya kayak gitu, tercela ya dan penyesalan. Nah itu sama, ini kejadian saya sendiri juga pernah. Jadi saya itu membantu saudara-saudara saya itu bikin rumah, beli rumah apapun itu semuanya saya yang bantu. Satu keluarga besar itu saya yang bantu. Kenapa? Saya punya perusahaan, padahal saya nggak sadar perusahaan itu mengambil kredit di bank. Nah, ini kebodohan yang saya ceritakan. Kenapa? Jangan sampai. Kenapa? Saya belum paham surat Al-Isra ayat 29. Saya hanya nolong aja. Padahal Allah melarang berlebihan. Nah itu salah contoh adalah saya berlebihan. Saya nolong semua keluarga, tak berikan rumah yang belum punya rumah, tak cicilkan semua. Semua tak masukin ke perusahaan. Semuanya dibiayai perusahaan. Tapi di saat diminta suruh nyicil, suruh nggak ada satupun yang balikin duit. Malah sekarang itu tercela dan penyesalan yang ada. Kenapa? Kan bunga bank tetap dibayar. Mereka lo nggak mau tahu. Yang penting aku sudah punya rumah. Yang penting aku sudah makmur. Nah, itulah gunanya ngaji. Salah satu ini. Kenapa saya paham? Ya hanya setelah kejadian baru saya belajar
apa yang saya salah. Ternyata apa? Ada petunjuk, saya mimpi. Ya ini, saya lanjut. Loh, Al-Isra itu loh bacaan ayat 29. Saya baca. Ternyata benar. Janganlah mengulur tanganmu, itu berlebihan. Kenapa? Karena kamu akan kecewa dan penyesalan. Bener. Tadi saya bisa cerita karena pengalaman. Jadi berbagi pengalaman. Ternyata begitu. Kehidupan itu kayak begitu. Belum tentu saudara kita, orang yang kita tolong itu memahami sampai di situ. Dia mungkin tidak punya pikiran utang bank pun nggak peduli dia. Padahal kita yang nanggung, akhirnya nanggung kreditnya, nanggung bunganya. Tapi apakah mereka mau? Lah itu. Padahal harusnya kita nolong cukup. Sekian sudah selesai. Makanya saya pernah mengeluh sama Allah ya. Waktu itu saya mengeluh sama Allah, ya Allah, apa salah saya kok sampai kejadian begini, sampai perusahaan nanggung segitu banyaknya, kok nggak dibalikin istilah itu, nggak ada feedbacknya gitu loh, ibaratnya gitu. Ternyata apa? Bacaan surat Al-Isra ayat 29. Cuman itu gak pesannya Allah dalam mimpi. Ya wis pokoknya bacaan itu Al-Isra ayat 29. Tak buka pelan-pelan. Isinya apa? Iku mau dilala kesanding Allah. Memang Allah itu melarang sekali kita berlebihan dalam mengulurkan tangan, secukupnya. Karena sebenarnya mereka punya rezeki sendiri, kita punya rezeki sendiri. Kita emergensi hanya mungkin nolong, mungkin secukupnya. Tidak boleh berlebihan. Karena apa? Ujungnya nanti penyesalan dan kekecewaan. Dan kita akhirnya terhina sendiri. Itu jelas di surat Al-Isra ayat 29. Begitu itu ya sudah, kita akhirnya memahami, oh ya kesalahan di saya. Makanya jangan buru-buru nyalain orang. Ternyata kita sendiri yang salah. Kita nggak pahami warningnya dari Allah, sudah dari awal itu sudah di warning. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Ini Pak Yai sudah hadir, alhamdulillah. Terlihat Pak Yai tambah hari tambah sehat. Mudah-mudahan terus dikasih kesehatan terus sampai kayak sedia kala, sehingga acara-acara kita bisa jalan normal semua, ceramahnya jadah semua, pergi-pergi kemana-mana bisa nginap nanti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.